Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa, dan dia mencegah nafsunya, anil hawa, dari keinginan-keinginan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga lah bagi dia tempat yang paling tinggi. Berarti tempat tinggal dia itu ada di surga. Jadi kalau pengen mendapatkan posisi jannatul ma'wa, kalau pengen dapat posisi surga yang tertinggi, maka takutlah dengan maqama rabbih, takutlah dengan posisi Tuhan. Posisi Tuhan itu di mana? Posisi Tuhan itu kan tertinggi. Kalau kemudian kita tidak takut dengan posisi Allah, ya sudah, nggak bakalan bisa masuk ke jannatan Allah itu. Apa itu misalnya? Apa itu tidak takut dengan makomnya Allah itu apa? Tidak takut dengan kedudukan Allah itu apa? Udah tahu Allah itu maha melihat. Itu kan makom Allah itu, kedudukan Allah. Allah itu maha melihat. Ada nggak satu tempat pun yang tidak dilihat sama Allah? Nggak ada kan? Nggak mungkin, karena secara tauhid Allah itu al-Bashir, yang sangat, yang maha melihat. Tidak ada satupun sejengkal pun, jangankan sejengkal, setitik pun tempat yang tidak dilihat sama Allah, tidak ada, tidak bisa. Kalau dulu bingung, belum dulu tuh bingung bagaimana caranya. Bagaimana kemudian kita menganalogikan Allah itu kok bisa melihat apapun saja, tidak ada satu titik pun yang tidak Allah lihat. Kalau sekarang udah gampang. Apa itu melihatnya? Ada CCTV, terlihat. Terus apa lagi? Ada kaca pembesar, Ini misalnya ada di karpet ini. Kan kalau pakai mata begini kan terlihatnya yang paling kecil-kecil di sini. Tidak. Nggak terlihat. Tapi Anda ambil kaca pembesar, lalu kemudian Anda begini ini, terlihat kan? Pandangan Allah itu sangat tajam sekali. Sangat tajam sekali. Yang terkecil pun semua tidak ada yang tidak lewat dari pandangan Allah. Maka kalau sudah tahu makom Allah itu, sudah tahu posisi Allah adalah maha melihat, kalau dia tidak takut dengan posisi Allah ini, maka yang terjadi adalah dia berani berbuat maksiat. Kan orang berani berbuat maksiat itu kan kita ini berani berbuat maksiat karena menganggap Allah ini tidak melihat. Kalau terlihat, dia nggak bakalan berani lah. Sekarang beranian mana berbuat maksiat? Ada terlihat sama Allah, apa terlihat sama CCTV? Itu lebih takut mana itu? Ini kan apa? Ini kan dari CCTV nih. Ini nggak ada CCTV. Maka di musola itu bisa aja di tempat ini, misalnya tempat ini nggak ada CCTV-nya. Tapi ada Allahnya nggak di sini? Ada kan, ada Allah pasti. Tapi dia bisa berbuat baik, dia nggak ada CCTV-nya. Berbuat maksiat berani dia. Tapi giliran ada CCTV terlihat CCTV nggak berani kan berbuat maksiat. Berarti makomnya lebih takut mana dia? Terlihat CCTV atau terlihat sama Allah? Itu kan berarti sudah tidak takut dengan posisi makomnya Allah. Maka kata Allah di sini, kalau engkau pengen jannatul ma'wa, kalau kita pengen surga yang tertinggi sebagai tempat tinggal kita, maka yang pertama takutlah dengan makomnya Allah. Yang kedua, nahan nafsa anil hawa, nahan, mencegah nafsu dari keinginan nafsu. Dua ini saja dilakukan dengan semua variabelnya. Dua ini saja, maka tidak ada tempat bagi kita kecuali di jannatul ma'wa. Kalau cuma ditanya nanti pengen masuk surga apa pengen masuk neraka, pasti jawabannya apa setiap orang? Ya surga, gila apa ditanya pengen masuk neraka. Kalau pengen masuk surga, surganya yang paling biasa atau paling eksekutif?
Ya kalau ditanya mah ya pastilah jawabnya yang paling tinggi. Kalau cuma mau ngomong aja mah gampang gitu. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma ubarri'u nafsi. Tidaklah aku bisa membebaskan nafsuku. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Dan sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Kita ini tidak bisa membebaskan nafsu itu, tidak bisa. Karena apa membebaskan nafsu itu tidak bisa? Karena kita dikasih nafsu. Kalau Anda ini dihilangin nafsunya, maka sama makanan kagak doyan, sama istri gak doyan, sama suami gak doyan, sama uang gak doyan, sama kerjaan gak doyan. Kagak doyan apa itu? Karena nafsu itu. Karena ada nafsunya. Gitu ya. Nggak bisa kita ini memang bebas dari nafsu, nggak bisa. Gitu ya. Tapi yang diminta sama Allah itu bukan menghilangkan nafsu, tapi mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu itu apa? Karena nafsu itu ammaratun bisu. Karena nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang keburukan. Nafsu itu cuma memerintahi kita kepada keburukan. Kalau dalam kajian Futuhul Ghaib kan di dalam diri kita ini ada dua yang selalu merintahi kita. Yang pertama Allah, yang kedua nafsu. Allah itu maksudnya Quran dan hadisnya, nafsu itu adalah dirinya. Itu berdua. Misalnya kita pengen sholat, itu kan dua yang merintahi itu. Pertama Allah yang merintahi kita sholat, ayo sholat. Itu kan Allah yang merintahi kita karena diri kita, ayo sholat. Yang kedua nafsu, mau sholat, malas, lihat di dunianya, capek. Dua nafsu yang merintahi kita setiap saat itu, setiap waktu itu. Terus kemudian ketika kita nggak mau sholat, berarti yang menang siapa? Nafsu yang menang. Tapi ketika kita mau sholat, mau ngaji, mau duduk di majelis taklim, mau duduk di majelis seperti ini, lalu kemudian kita duduk di sini, yang menang adalah Allah. Yang menang adalah Allah. Jadi tidak ada pertempuran yang berhenti di kita ini. Mau ngapain saja, mau apapun saja. Yang merintahi dalam diri kita cuma dua, Allah dengan nafsu. Allah itu maksudnya Quran dan hadisnya. Nafsu ini adalah nafsu kita sendiri. Terus bergojolak nih, ayo sedekah, jangan sedekah, nggak usah, ayo ini berbuat baik, enggak, ayo maksiat. Terus bertempur. Maka nafsu itu tadi selalu memerintahkan kepada keburukan. Wa qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati." Kata baginda Nabi, yang paling aku takutkan dari sesuatu yang aku takutkan dari umatku, yang paling aku takutkan dari sesuatu yang aku takutkan atas umatku, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang pertama, ngikutin hawa nafsunya. Yang kedua, panjang angan-angannya, ngayal mulu. Kerjaannya adalah menghayal mulu. Bangun tidur sambil ngopi ngayal. Kenapa ngeliat? Kalau pagi-pagi ini tiba-tiba ada ini, ngayal aja. Iya, mau tidur ngayal. Habis tidur ngayal. Tulul amal. Kepanjangan cita-cita itu kepanjangan. Orang itu punya cita-cita, punya angan-angan, ya haruslah punya angan-angan. Tapi jangan kepanjangan. Angan-angannya itu ngayal aja tulul amal. Maka kata Nabi, yang paling aku takuti dari yang aku takuti, berarti kan ini udah sesuatu yang di atasnya, sesuatu yang paling aku jangan dari umatku, dari kita semua ini, ngikutin hawa nafsu dan panjang angan-angan. Ammat tibaul hawa fayasudduka anil haqqi. Adapun mengikuti hawa nafsu akan menghalang-halangimu mendapatkan kebenaran.
Ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka mengikuti hawa nafsu kita itu sama saja kita menghalang-halangi kebenaran. Menghalangi kebenaran. Wa ammatulul amali fayunsil akhiratan. Adapun panjangnya angan-angan itu dapat melupakan akhir. Orang ngayal mulu, dipikir hidupnya itu masih bisa besok, masih ada besok. Tapi ngayalnya panjang banget. Suku begini, nanti setelah cukup begini, nanti gue pengen punya ini, pengen ini. Ngayal mulu panjang banget. Lebih banyak ngayalnya sama kerjanya. Padahal nggak tahu dia sampai kapan dia hidup itu. Sehingga ketika dia panjangnya angan-angan itu membuat dia lupa dengan urusan akhirat. Nggak punya motor, ngayal panjang punya motor. Kalau punya motor, ngayal lagi punya mobil. Punya mobil, ngayal lagi punya pengen nama motor, pengen nama mobil, pengen jadi segala macam itu. Nggak rapi-rapi. Ngayal itu boleh. Angan-angan itu memang perlu, karena tidak sesuatu itu tidak bisa kalau nggak diangan-angan, kan diangan-angan dulu. Masang karpet ini, masang karpet ini, kan harus ada angan-angan dulu kan? Ini kan para buat kita atau siapapun zaman di sini, ini mau masang karpet, kan diangan-angan dulu kan? Yang mana angan-angan? Oh nanti ini dari sana nih, nanti kemudian ditarik di sini, lalu digulung, apa nanti kemudian ini, nanti di bawahnya begini, kan diangan-angan itu namanya itu, angan-angan. Nanti kira-kira 1 jam kan 5 menit 1 nih selesai nih, kan angan-angan boleh angan-angan. Tapi angan-angan nggak apa-apa. Tapi kalau tulul amal panjang amat angan-angan itu nggak rapi-rapi, inilah segala macam. Nah itu yang akan membuat dia lupa kepada akhir. Padahal tidak ada kehidupan yang kekal di dunia kecuali nanti kehidupan akhirat. Kalau dalam tasawuf akhirat itu bukan sekedar hari akhir, hari kiamat, tapi hari akhirat itu adalah hari sekarang. Ini akhirat nih, sekarang hari akhir nih. Akhirat ini sekarang nih, hari akhir. Kenapa hari akhir? Yang kemarin sudah lewat, yang besok belum tentu ada. Jadi hari ini hari akhirat, yaumul akhirat. Kalau dalam tasawuf itu hari akhir itu bukan cuma nanti kiamat, hari kiamat bukan cuma itu, tapi hari akhir itu, yaumul akhirat itu hari sekarang. Kalau sekarang ini belum bisa baik, belum tentu besok itu bisa baik. Kalau sekarang nggak mau bertobat, belum tentu besok itu punya kesempatan buat taubat. Karena yang lalu udah lewat, yang akan datang belum tentu ada. Bagi kita ini belum tentu ada. Maka sekarang hari ini adalah hari akhirat. Ngaji ini sekarang, ngaji sekarang ini ngaji terakhir nih, ngaji akhirat ini, ngaji terakhir. Kenapa? Karena yang kemarin udah lewat, minggu depan atau 2 minggu lagi atau 1 bulan, belum tentu kita ngaji kayak begitu. Ya belum tentu itu kitanya atau siapanya, ya belum tentu ini, belum tentu itu. Jadi sekarang ini yaumul akhirat. Nah, orang yang panjang angan-angan itu, lupa itu sama yaumul akhirat. Akhirnya nggak mau melakukan kebaikan. Karena ayamnya terlalu panjang sama dunia. Yang disibukin urusan itu saja. Ya, jadi itu yang membuat kata Nabi, yang paling aku takuti dari yang paling aku takuti. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa sadidu bisur'ah. Bukanlah kekuatan itu dengan alat pedang, dengan alat senjata. Kekuatan itu bukan dengan senjata. Innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu an indal ghadab. Kekuatan itu adalah ketika dia dapat menahan nafsunya, mengendalikan nafsunya, indal ghadabi, ketika marah. Jagoan pendekar itu bukan yang jago silat, bukan, tapi yang bisa menahan nafsunya, mengendalikan nafsunya indal ghadab, ketika dia marah. Lebih susah mana ngendaliin marah sama melakukan kekuatan? Coba ngendali
ngangkat barbel 10 kilo itu berat ya? Berat. Tapi lebih berat mana? Ngangkat 10 kilo apa nahan marah? Ya ada sesuatu nih, ada sesuatu. Kemudian kita marah sama dia. Itu kita nahan marah itu lebih berat mana itu? Ngangkat barbel 10 kilo atau nahan emosi kita itu lebih berat mana itu? Emosi lah. Nahan emosi itu yang lebih berat itu. Lebih berat itu. Jadi orang itu, oh saya tiap hari ngangkat barbel 10 kilo 100 kali. Belum itu, belum bukan orang kuat itu, bukan orang kuat. Orang kuat itu yang dia bisa tetap tenang, tetap bisa mengendalikan nafsunya. Rawahu as-Saihani. Ngangkat 10 kilo barbel sama nahan diri untuk bersabar ketika ada pembagian sembako gratis. Lebih kuat mana itu? Lebih berat mana ini? Bu, nih ada apa namanya, gula, minyak goreng 5.000 rupiah, digelar ke sini nih. Jam 8 teng, tidak akan dimulai. Itu kuatan mana itu? Ngangkat cucian 2 ember, gitu ya. Atau nahan diri ketika itu tidak berebutan. Tidak dorong-dorongan. Mana itu yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Kenapa? Karena tadi itu kan emosi itu bukan marah saja. Marah itu kan emosi itu bisa apa saja, bisa apapun saja, gitu ya. Jadi itu yang kuat itu yang kuat. Ketika dia bisa menahan emosi dia dalam keadaan apapun saja, dia tetap bisa mengendalikan diri. Rawahu as-Saihani wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'da ika nafsuka." Musuh paling musuhmu, yang menjadi musuh paling musuhmu adalah nafsumu. Allati baina jambaika, yang ada di dua sisi lambungmu. Ya, kita nafsu yang ada di sini. Qala Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sungguh beruntunglah, man zakkaha, orang yang bisa membersihkan nafsunya, wa qad khaba, dan sungguh merugilah, man dassaha, orang yang mengotori nafsunya. Nafsu kalau terus dikendalikan menjadi bersih, dan itu akan menjadi orang yang beruntung. Tapi nafsu kalau terus diikutin, maka nafsunya terus menjadi kotor. Man waqad khaba man dassaha. Jadi siapapun yang ingin suci dirinya, suci jiwanya, suci ruhnya, tidak ada lain kecuali dia terus melakukan mujahadatun nafs. Dia selalu berperang melawan nafsunya, mengendalikan nafsunya. Allah mudah-mudahan terus memberikan kekuatan kepada kita, agar kita terus bisa mengontrol nafsu kita, sehingga kita terus bisa istiqomah untuk menjalankan iman Islam ihsan kita. Amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم